Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C023016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan judul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada aspek tertentu. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Jadi aset lancar adalah aset yang paling cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Kas, setara kas, dan investasi jangka panjang ini termasuk kategori yang krusial karena berkaitan langsung dengan likuiditas. Dari sisi akuntansi komersial, semua aset diakui dan diukur sesuai standar akuntansi. Dari sisi fiskal, tidak semua nilai yang diakui dalam akuntansi dapat diperlakukan sama. Perbedaan ini menimbulkan adanya koreksi fiskal pada saat penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pajak. Konsep aset lancar akuntansi komersial meliputi kas, setara kas, piutang persediaan, investasi jangka panjang. Diukur dengan nilai nominal atau nilai wajar sesuai PSAK. Terus yang kedua ada fiskal atau perpajakan, fokus pada prinsip realisasi penghasilan, bukan perubahan nilai wajar. Tidak semua keuntungan akuntansi diakui sebagai penghasilan kena pajak. Implikasi, terdapat perbedaan pencatatan antara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal. Kas dan setara kas atau aspek fiskal. Kas hanya berupa uang tunai dan saldo bank, tidak menimbulkan koreksi fiskal karena sifatnya hanya sebagai alat pembayaran. Terus setara kas, contohnya deposito jangka pendek, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga negara atau SBN. Perlakuan fiskal, ada bunga deposito atau tabungan, yaitu dikenakan PPh final sesuai ketentuan. Terus ada diskonto atau SBI atau SBN juga dikenakan PPh final. Selisih kurs, jika kas dalam mata uang asing, yaitu selisih kurs diakui sebagai penghasilan atau biaya fiskal. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah penempatan dana pada instrumen keuangan yang sifatnya sementara atau kurang dari 1 tahun. Jenis dan perlakuan pajaknya. Dividen dikenakan PPh final 10%, kecuali diinvestasikan kembali sesuai UU HPP 2021. Bunga obligasi dikenakan PPh final 15% bagi wajib pajak dalam negeri. Capital gain saham dikenakan PPh final 0,1% dan nilai bruto transaksi di bursa. Perbedaan dengan akuntansi. Akuntansi yaitu nilai wajar diakui setiap periode. Nah, kalau fiskal ini penghasilan baru diakui saat realisasi atau jual, dividen, atau bunga diterima. Perbedaan akuntansi komersial dan fiskal. Kas, kalau dari kas itu komersial itu dicatat sebagai nominal, kalau dari fiskal itu sama tanpa dikoreksi. Nah, kalau setara kas, komersial itu bunga dicatat secara akrual, fiskal hanya diakui saat realisasi dan dikenakan PPh final. Kalau investasi jangka panjang, komersial itu dicatat menggunakan nilai wajar atau fair value. Nah, kalau dari fiskalnya hanya diakui saat ada realisasi atau jual, dividen, atau bunga. Kalau selisih kurs sama-sama diakui dalam komersial dan fiskal. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah kas tidak menimbulkan koreksi fiskal, setara kas dan investasi jangka pendek menjadi objek pajak atas hasil yang diterima atau bunga, dividen, capital gain. Akuntansi komersial juga lebih luas atau nilai wajar, sedangkan fiskal lebih ketat atau prinsip realisasi. Terus perusahaan harus memahami perbedaan ini agar tidak salah dalam menghitung penghasilan kena pajak. Baik, sekian presentasi dari saya tentang materi aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada aspek tertentu. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.